warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Adi Basyada Tunisa di Learning Journal pertemuan keempat mata kuliah penulisan berita dan artikel. Oke teman-teman, sebelum aku melanjut ke review materi di pertemuan keempat ini mengenai berita dan artikel, aku mau cerita dulu nih ke kamu semua tentang bisa bilang pengalaman aku presentasi di hari Selasa kemarin bersama kelompok aku. Nah, jadi teman-teman, di hari Selasa kemarin, aku sama teman aku baru banget presentasi di mata kuliah tulisan berita dan artikel ini. Nah, presentasi kali ini tuh bener-bener beda banget sama presentasi di mata kuliah yang lainnya. Ya karena apa? Karena aku merasa di presentasi kali ini tuh deg-degannya bener-bener kerasa banget, nervousnya bener-bener kerasa banget, bener-bener kayak OVT-nya tuh wow banget deh pokoknya. Nah, aku mau cerita nih gimana sih pengalaman aku membuat makalah yang sampai 30 lembar. Wah, 30 lembar kan biasanya aku kalau bikin makalah 12 lembar, 10 lembar, ini sampai 30. Wow, udah kayak mau ini aja nulis skripsi. Nah, jadi biasa aku mau cerita nih gimana sih pengalaman aku sama teman-teman aku membuat makalah yang sampai 30 lembar. Wow, 30 lembar kayak yang biasanya bikin 12 lembar, 10 lembar, ini sampai 30 lembar, bayangin 30 lembar. Wow banget kan. Nah, jadi pas pembuatan makalah kemarin, aku sama teman-teman aku itu benar-benar sangat effort banget, mulai dari pembuatan latar belakang yang sampai 6 lembar itu, lalu pembahasan materi, pokoknya semuanya deh. Dan sampai-sampai aku sama kelompok aku itu sebar kuesioner mengenai teknik penulisan artikel atau teknik penulisan berita gitu pada teman-teman kelas, ya agar apa, agar kita bisa tahu nih studi kasus bahwa ternyata mahasiswa KP itu seberapa persen sih sudah mengetahui teknik penulisan artikel, seberapa banyak sih yang belum mengetahui bagaimana teknik penulisan artikel, seperti itu. Akhirnya kita sebar kuesioner dan akhirnya teman-teman kelas pun pada mendukung, mereka pada mengisi kuesioner tersebut, sehingga itu sangat amat membantu kami kelompok 2 dalam penyelesaian makalah. Nah, jadi singkat cerita nih, kita pembuatan makalah ini akhirnya selesai dengan kurun waktu sekitar 1 minggu. Nah, di pembuatan makalah ini aku sama teman-teman aku itu sepakat bahwa yang membuat latar belakang itu hanya 2 orang. Karena apa? Karena kalau misalkan semuanya membuat latar belakang itu kayaknya malah bikin ribet, malah bikin ruwet gitu ya, malah kurang fokus gitu untuk pembuatan latar belakang ini. Akhirnya kita benar-benar sepakat yang membuat latar belakang ini 2 orang, dan yang menyusun setiap makalahnya itu ya satu orang gitu. Nah, jadi yang lainnya itu bertugas untuk mencari materi untuk dibahas di dalam si makalah. Nah, dan akhirnya ketika hari H pelaksanaan presentasi itu, yang udah OVT, yang udah nervous, deg-degan lah segala macam pokoknya, tetapi ketika kita semua sudah presentasi dan bisa membahas atau menyampaikan materi itu kepada teman-teman secara bisa dibilang secara baik gitu ya, dengan bahasa-bahasa kita sendiri, dan akhirnya ketika Pak Adi dosen kita itu mereview atau menjelaskan kekurangan-kekurangan dari makalah, ternyata kekurangannya itu hanya di masalah teknis saja. Itu ada di masalah penulisan hanya di masalah teknis saja, ada di masalah footnote dan body note. Karena di makalah kelompok 2, di makalah kelompok aku sama teman-teman aku itu, kita memakai body note dan footnote. Seharusnya kan kita harusnya memakai satu saja ya. Kalau misalkan kita memakai body note, ya body note saja gitu dari awal sampai akhir. Kalau misalkan kita mau pakai footnote, ya pakai footnote saja dari awal sampai akhir, jangan memakai keduanya, seperti itu. Nah, yang kedua itu masalah teknisnya di di penulisan, bukan di penulisan, jadi yang kedua itu masalah teknisnya mungkin bisa dibilang di ini ya, di apa sih, di cara penulisan
makalahnya gitu loh, kayak yang kurang rapi kayak gitu. Nah seperti itu. Nah dan akhirnya setelah kita mendengarkan revisi yang sangat minim itu, yang hanya di masalah teknis saja, kita itu benar-benar kayak ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, puas banget gitu ya. Ternyata gak sia-sia pengorbanan pembuatan makalah selama seminggu, yang tidurnya sampai malam, terus kayak pusing nyari materi sini sono, yang bikin latar belakang harus nyari referensi ke sini ke sana gitu. Terus dari masukin referensinya lewat Mendeley yang hamil berapa jam, tapi itu semua itu bener-bener berbuah sangat manis, dan kita tuh bisa dibilang ya lumayan puas, karena kita nggak boleh puas-puas ya kalau untuk masalah ilmu. Nah dan akhirnya aku sangat beruntung sekali memiliki teman-teman yang benar-benar selalu mensupport dan benar-benar selalu kerjasama untuk pembuatan makalah ini. Oke, lanjut saja kepada review materi di pertemuan keempat ini, yaitu mengenai teknik peliputan yaitu mengenai teknik peliputan berita, langkah-langkah penulisan berita, cara penulisan berita, dan ada juga tujuan penulisan berita. Lalu ada teknik peliputan artikel, ada cara penulisan artikel, ada juga tujuan penulisan artikel. Nah, aku akan bahas satu persatu, jadi tetap terus dengarkan ya. Nah, yang pertama yang aku bahas yaitu mengenai definisi meliput. Nah, jadi meliput adalah proses membuat suatu laporan berita atau laporan terperinci mengenai suatu kejadian atau peristiwa, yang dimana dalam pencarian data tersebut seorang wartawan atau reporter memperoleh suatu bahan berita itu dengan cara liputan atau turun langsung ke lapangan. Nah, dalam konteks jurnalistik, meliput adalah teknik yang dilakukan oleh seorang wartawan atau jurnalis untuk mendapatkan suatu informasi atau kejadian yang sedang terjadi di masyarakat. Nah, lalu selanjutnya yaitu mengenai teknik peliputan berita. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa saja sih teknik peliputan berita itu? Nah, jadi teknik peliputan berita itu yang pertama ada reportase, yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga ada riset kepustakaan. Nah, apa sih maksud dari ketiga teknik peliputan berita tersebut? Nah, yang pertama itu kan dalam teknik peliputan berita ada yang namanya reportase. Nah, reportase adalah kegiatan jurnalistik yang dimana seorang wartawan atau jurnalis meliput langsung ke lapangan atau ke TKP, yaitu tempat kejadian perkara. Nah, yang dimana lalu mengumpulkan lalu melakukan proses peliputan, lalu pengumpulan data dan fakta, yang dimana data dan fakta tersebut itu harus memenuhi unsur 5W1H, teman-teman. Nah, apa sih unsur 5W1H itu? Nah, jadi unsur 5W itu mencakup what, who, when, where, dan why. Nah, dan satu H itu mencakup how. Nah, lalu selanjutnya ada wawancara. Nah, wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi, lalu fakta, opini, nah mengenai suatu masalah atau kejadian dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Nah, lalu yang terakhir itu ada riset kepustakaan. Nah, lalu selanjutnya yaitu cara penulisan berita. Nah, seorang wartawan harus menghasilkan berita yang akurat, yang terpercaya, dan yang menarik nih. Ini merupakan suatu hal yang wajib, yang dimana seorang wartawan harus memenuhinya. Nah, dalam cara penulisan berita yang pertama itu kita harus mengumpulkan sumber informasi dulu nih, teman-teman. Nah, jadi untuk mengumpulkan sumber informasi, carilah sumber-sumber yang terpercaya, sumber-sumber yang valid, agar berita yang kita tulis atau berita yang akan kita berikan kepada orang banyak, kepada para pembaca itu benar-benar berasal dari sumber-sumber yang kuat, sumber-sumber valid, yang merupakan itu berita yang benar-benar terjadi dan bukan hanya hoax semata saja. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada menentukan judul berita. Nah, kan tadi kan sudah melakukan yang namanya pengumpulan sumber informasi. Lalu selanjutnya kita harus menentukan nih judul berita apa sih yang akan kita tulis di dalam berita tersebut. Nah, dalam menulis judul berita juga nih ada
langkah-langkahnya ada atau ada struktur cara penulisan judul yang benar, yaitu seperti piramida terbalik teman-teman. Yang pertama itu kita menentukan linknya dulu nih teman-teman, teras beritanya. Lalu yang kedua itu ada isi dari beritanya, dan yang ketiga itu penutup. Nah, dalam menentukan atau membuat judul berita juga harus membuat judul berita yang singkat, yang padat, dan yang lebih penting itu menarik, agar para pembaca ketika membaca judulnya mereka itu sudah tertarik untuk bisa melanjut membaca si isi berita tersebut. Nah, untuk membuat judul berita juga nih harus memenuhi unsur 5W1H. Nah, harus mencakup unsur 5W1H ini teman-teman. Nah, teman-teman udah tahu kan unsur 5W1H tadi apa? Selanjutnya ada tujuan penulisan berita. Nah, teman-teman, jadi tujuan penulisan berita adalah untuk menginformasikan atau memberitahukan kepada masyarakat mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi, atau yang sudah terjadi, atau yang akan terjadi. Nah, jadi dalam penulisan berita ini, berita itu ditulis dari apa yang didengar, dilihat, dan dialami oleh seseorang atau kelompok orang. Oh iya teman-teman, dalam tulisan berita bukan hanya memberitahu suatu peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi, tetapi juga memberikan edukasi kepada para pembaca untuk bisa memahami lebih dalam mengenai isu-isu yang terjadi di masyarakat atau di lingkungannya. Nah, seperti itu. Teman-teman, tadi kan aku sudah menjelaskan bagaimana teknik peliputan berita, lalu cara penulisan berita, ada juga tujuan penulisan berita. Nah, lalu selanjutnya aku akan menjelaskan bagaimana teknik peliputan artikel. Nah, jadi teman-teman, dalam teknik peliputan artikel yang harus kita lakukan terlebih dahulu yaitu riset awal, yang dimana riset awal ini merupakan suatu hal yang penting teman-teman. Sebelum meliput, penting banget nih untuk melakukan riset yang lebih mendalam mengenai suatu topik yang akan dibahas. Lalu teman-teman, selanjutnya itu menentukan narasumber. Jadi identifikasilah narasumber yang memiliki pengetahuan atau pengalaman di dalam kejadian terkait gitu. Nah, ini bisa berupa saksi mata atau memang orang yang mengalami peristiwa tersebut gitu. Nah, lalu dalam menyiapkan narasumber, kita juga harus menyiapkan yang namanya daftar pertanyaan yang akan kita ajukan selama wawancara kepada narasumber tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada wawancara. Nah, setelah kita sudah tahu nih siapa yang akan kita jadikan narasumber, lalu ajaklah wawancara seseorang tersebut mengenai peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi. Pengumpulan data dan fakta. Nah, jadi dalam pengumpulan data ini, data dan fakta. Jadi data dan informasi ini harus bersumber dari sumber yang resmi, gitu, seperti laporan pemerintah, statistik, dan dokumen hukum. Nah, yang dimana ini tidak hanya memperkuat kredibilitas artikel, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk argumen yang diungkapkan. Lalu selanjutnya ada struktur artikel yang jelas. Nah, jadi mulai dari pembuatan outline. Nah, sebelum menulis, buat kerangka artikel untuk memastikan alur cerita yang logis. Lalu selanjutnya itu ada penulisan yang menarik. Nah, jadi gaya bahasa. Nah, pilihlah gaya bahasa yang sesuai dengan audiens dan topik yang akan dibicarakan di dalam artikel tersebut. Terakhir itu juga ada etika jurnalistik. Nah, kita juga nih harus mematuhi atau harus memperhatikan etika jurnalistik saat penulisan artikel ini. Nah, lalu selanjutnya ada cara penulisan artikel. Yang pertama itu ada judul tulisan. Nah, penulisan judul disesuaikan dengan pembahasan dan penelitian yang akan kita bahas di dalam sebuah artikel tersebut. Nah, juga nih ada aturan penulisan. Selanjutnya ada identitas penulis. Nah, di dalam penulisan artikel, identitas seorang penulis itu harus dicantumkan di dalam artikel tersebut, beda dengan si berita. Lalu ada abstrak. Nah, dalam pembuatan artikel ada yang namanya abstrak yang menggunakan bahasa Inggris, dan juga ada abstrak yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kita tinggal pilih saja abstrak mana sih yang akan kita gunakan dalam dalam tulisan artikel tersebut. Apakah ingin menggunakan abstrak dengan bahasa Indonesia atau ingin menggunakan abstrak dengan bahasa
Inggris atau ingin menggunakan kedua bahasa tersebut. Lalu selanjutnya ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini merupakan latar belakang. Nah, latar belakang yang kita tulis itu merupakan cakupan dari pembahasan yang akan kita bahas di dalam si artikel tersebut. Jadi semuanya itu sudah tercakup atau terangkum di dalam si latar belakang agar para pembaca pun bisa mengetahui inti dari bahasan yang akan dibahas di dalam sebuah artikel. Latar belakang ini juga nih diperkuat dengan teori-teori pendukung yang berkaitan dengan pembahasan. Nah, lalu selanjutnya ada metode. Nah, kita ingin menggunakan metode apa nih? Apakah kita ingin menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif? Nah, tentukan metode yang akan kita gunakan dalam suatu pembuatan atau penulisan artikel. Nah, lalu selanjutnya ada penutup atau simpulan dari bahasan yang kita bahas di dalam artikel itu. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir itu ada daftar pustaka, yaitu sumber-sumber yang kita ambil untuk dijadikan suatu pembahasan atau materi yang kita cantumkan di dalam artikel yang kita buat. Lalu yang terakhir nih, dalam artikel itu ada yang namanya tujuan tulisan artikel. Jadi mana tujuan tulisan ini itu untuk tujuan tulisan artikel sendiri. Nah, tujuan tulisan artikel itu sendiri sebenarnya mengandung tujuan untuk menyampaikan gagasan atau opini mengenai suatu fakta dan data kepada publik. Nah, dari mana gagasan dan opini ini yang dapat meyakinkan dan juga dapat memberikan suatu saran atau hiburan bagi para pembacanya. Nah, gimana nih teman-teman hasil dari pembahasan aku mengenai artikel dan berita ini. Nah, jika teman-teman kurang jelas dengan bahasan yang aku jelaskan, teman-teman bisa banget nih belajar dengan cara searching di Google, baca-baca jurnal, baca-baca artikel, pokoknya dimanapun itu teman-teman bisa banget buat belajarnya. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bahasan yang aku bahas pada pertemuan di Learning Journal keempat ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Nah, sampai jumpa di Learning Journal pertemuan selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.